di sini saya Petara Matulzana dengan NIM 3012116 dari jurusan Informatika ingin mempresentasikan UTS Teknik Peramalan. UTS Teknik Peramalan kali ini adalah membandingkan dua metode yang berbeda menggunakan data yang sama. Mari kita mulai. Nah, tujuan analisis ini adalah untuk membandingkan performa dua metode peramalan time series yang berbeda yaitu NAR dan dengan exponential smoothing dalam memprediksi jumlah penjualan harian mouse. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui metode mana yang lebih baik berdasarkan pola hasil forecast, kemampuan mengikuti data aktual, nilai error, mode, kelebihan, dan kekurangan masing-masing model. Nah, oke, maaf sedikit menutupi. Di sini dataset yang saya ambil dari Kaggle dengan judul E-commerce Sale and Profit Analysis Dataset. Nah, di sini sudah saya cantumkan sumbernya. Nah, dalam dataset ini ada 7 kolom, yaitu ada order date, product name, kategori, region, quality, sales, and profit. Oke, kemudian ini pola data mouse. Pola data mouse yang ditampilkan dalam grafik ini adalah pola data mouse yang belum dilakukan forecasting, atau ini masih data real. Kemudian kita akan masuk ke metode yang pertama. Metode NAR. Metode NAR adalah metode peramalan deret waktu menggunakan jaringan struktural untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan nilai sekali sebelumnya. Kita masuk ke hasil forecast. Nah, di sini berdasarkan grafik di atas perbandingan antara data aktual dan data forecast menggunakan metode NAR mampu mengikuti tren dan pola fluktuasi penjualan dengan baik. Namun, pada titik ekstrim, penjualan sulit diprediksi. Nilai forecast cenderung lebih rendah dibandingkan data aktual atau underestimate. Pada titik dengan penurunan tajam, nilai prediksi lebih tinggi daripada nilai aktual atau overestimate. Nah, nilai aktual ini dia digambarkan di grafik ini berwarna orange, sedangkan nilai forecast berwarna hijau. Nah, dapat kita lihat bahwa data aktualnya ada di sekitar 12.000, sementara data forecast hanya ada di 10.000. 10.000. Oke, sebentar saya geser. Nah, dapat kita ketahui bahwa di sini nilai forecast ada di 12.000, sedangkan nilai aktual ada di 12.000, sedangkan nilai forecast ada di 10.000. Oke, kita lanjut. Nah, evaluasi model. Nah, di sini kita lihat ini bahwa nilai MAE, MSE, RMSE. Nah, tapi di sini nilai MAP atau MAP-nya ada 62,12%. Nah, ini sangat tinggi dan sangat tidak bagus ya. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, meskipun nilai MAE dan RMSE menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi yang tidak terlalu besar, nilai MAP yang sangat tinggi mengidentifikasi bahwa akurasi model masih rendah. Nah, kenapa akurasi modelnya masih rendah? Karena tadi yang sudah kita ketahui bahwa dalam grafik nilai aktual dan nilai forecast ditampilkan bahwa mereka memiliki selisih yang sangat tinggi, yaitu antara 12.000 ke 10.000 itu ada 2.000 selisih, dan itu sangat tidak bagus. Oke, kita lanjut. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisisnya, data hasil penjualan mouse menggunakan metode NAR dapat disimpulkan bahwa model NAR mampu mengikuti pola pergerakan data penjualan dan menangkap sebagian besar tren yang terjadi. Namun, data penjualan mouse memiliki tingkat fluktuasi yang tinggi serta banyak lonjakan ekstrim, sehingga model mengalami kesulitan dalam memprediksi nilai pada periode-periode tertentu. Nah,
Itu dapat kita ketahui seperti ini. Oh, maaf. Nah, di sini ketika dia mengalami kenaikan, tiba-tiba tidak lama dia mengalami penurunan yang sangat tinggi. Lihat, di sini ada kenaikan, kenaikan. Tidak lama dia mengalami penurunan, kenaikan, penurunan, dan itu sangat tinggi. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membahas metode yang kedua, yaitu metode exponential smoothing. Metode exponential smoothing atau pemulusan eksponensial adalah teknik peramalan atau forecasting yang digunakan untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan data historis. Apa sih data historis? Data historis sendiri adalah data-data yang sudah ada sebelumnya. Metode ini memberikan bobot lebih besar pada data yang lebih baru dan bobot yang semakin kecil pada data yang lebih lama. Oke, lanjut. Oke, maaf. Eh, Nah, di sini ada visualisasi exponential smoothing. Nah, berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa penjualan mouse tidak stabil, sedangkan hasil forecast menggambarkan kondisi penjualan normal, bukan lonjakan besar yang terjadi pada beberapa periode. Nah, yang orange ini adalah forecast exponential smoothing, sedangkan yang biru ini adalah data aktualnya. Kemudian lanjut, di sini adalah hasil forecast. Oke, berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa penjualan mouse sangat berfluktuasi dengan beberapa lonjakan penjualan yang sangat tinggi. Sedangkan hasil forecast relatif stabil pada kisaran 700 hingga 1000 unit. Jadi metode ini mampu menangkap pola rata-rata penjualan, tetapi kurang akurat dalam prediksi lonjakan penjualan yang terjadi secara tiba-tiba. Oke, lanjut. Nah, evaluasi model. Nah, kita ketahui di sini bahwa nilai MAE, MSE, RMSE, dan MAP-nya kita ketahui. Nah, perlu diketahui nilai MAP-nya berbeda dari yang metode sebelumnya, di mana metode sebelumnya adalah 60 sekian persen. Di sini nilai MAP-nya adalah 8,69%. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa model exponential smoothing ini memiliki performa yang baik. Karena apa? Karena nilai MAP-nya dia di bawah 10%, sehingga hasil prediksi dapat dianggap cukup akurat untuk menggambarkan pola penjualan. Kemudian, kita lanjut. Nah, kesimpulannya apa? Berdasarkan hasil peramalan menggunakan metode exponential smoothing, penjualan diperkirakan akan relatif stabil dengan cenderung meningkat secara bertahap selama 6 bulan ke depan. Hasil evaluasi modal menunjukkan nilai MAP sebesar 8,69% yang mendatangkan tingkat akurasi peramalan tergolong baik karena kesalahan prediksi berada di bawah 10%. Dengan demikian, model exponential smoothing dapat digunakan sebagai dasar yang cukup andal untuk memperkirakan penjualan dan mendukung perencanaan bisnis di periode mendatang. Jadi, dapat disimpulkan dari analisis yang telah saya lakukan bahwa metode exponential smoothing sangat cocok digunakan untuk data yang saya gunakan pada UTS kali ini. Nah, di sini ada komparasi antara metode NAR dan exponential smoothing. Yang pertama, di sini ada evaluasi, komparasi keduanya apa sih gitu. Nah, di sini ada exponential dan NAR. Sebentar, saya pindahkan dulu ini ya. Nah, di sini ada matriks MAE, MSE, RMSE, MAE, MSE, RMSE, MPAE. Nah, di sini ada exponential smoothing dan NAR. Nah, sudah terlihat jelas perbedaannya bukan? Bahwa metode exponential smoothing mempunyai MAP yang sangat kecil, sangat jauh kecil dibandingkan metode NAR. Nah, di sini ada keterangannya. Berdasarkan nilai MAP, metode exponential smoothing merupakan model terbaik dengan tingkat kesalahan hanya 8,69%. Sedangkan model NAR
memiliki tingkat kesalahan yang jauh lebih besar, yaitu 62,12%. Oleh karena itu, exponential smoothing lebih layak digunakan untuk peramalan pada data penjualan ini. Begitu. Jadi data yang saya ambil kali ini lebih cocok menggunakan metode exponential smoothing daripada metode NAR. Lanjut. Nah, sini ada analisis, perbandingan analisis keduanya. Di sini aspeknya ada kompleksitas model, error berdasarkan MAPE, kemampuan menangkap tren, kemampuan menangkap musiman, kestabilan forecast, dan interpretasi hasil. Sini ada 6 aspek. Nah, dari kita bahas satu persatu per model. Pertama kita bahas metode NAR atau non-linear autoregressive dulu. Nah, dalam kompleksitas modelnya tinggi menggunakan jaringan saraf sehingga membutuhkan pelatihan dan tooling parameter. Nah, dia errornya tapi tinggi, jadi tidak cocok. Nah, dia punya errornya 62,12% ya. Kemudian, kemampuan menangkap trennya bagaimana? Secara teori, mampu menangkap pola tren yang kompleks dan non-linear. Namun, pada data ini, performanya kurang optimal. Kenapa? Karena dia mapenya tinggi. Dia tidak bisa menangkap lonjakan uh, lonjakan penjualan, kemudian uh, kemampuan menangkap musimannya bagaimana? Kemampuan menangkap musimannya mampu mempelajari pola musiman dan hubungan nonlinear apabila tersedia data yang cukup dan parameter yang tepat. Kemudian kestabilan forecast-nya bagaimana? Lebih fleksibel tetapi berisiko menghasilkan prediksi yang tidak stabil jika model tidak terlatih dengan baik. Interpretasi hasil lebih sulit diinterpretasikan karena bersifat black box. Kemudian untuk exponential smoothing bagaimana? Nah, kita bahas. Nah, untuk kompleksitas modelnya rendah, mudah diimplementasikan dengan cepat dan diproses. Error berdasarkan mapenya berapa? Di sini error berdasarkan mapenya seperti yang sudah kita ketahui yaitu 8,69%. Terus di sini ada kemampuan menangkap tren, baik untuk tren sederhana dan perubahan yang relatif stabil. Kemudian kemampuan menangkap musimannya bagaimana? Terbatas. Jika menggunakan single exponential smoothing, lebih baik jika menggunakan hold winter. Kemudian kestabilan forecast-nya stabil dan konsisten. Interpretasi hasilnya mudah dipahami dan dijelaskan. Oke. Selanjutnya, sebentar. Nah, di sini adalah kelebihan dan kekurangan metode NAR. Kelebihan model NAR mampu menangkap pola non-linear, dapat mempelajari pola historis secara otomatis, mampu menangkap tren dan musiman yang kompleks dan fleksibel. Kekurangan metode NAR ini membutuhkan data yang banyak, performanya sangat bergantung pada jumlah datanya. Rentan overfitting, sulit diinterpretasikan, waktu komputasi lebih lama, sensitif terhadap konfigurasi model. Kelewatan. Kemudian di sini adalah kelebihan dan kekurangan exponential smoothing. Nah, kelebihan exponential smoothing itu mudah diterapkan, cepat diproses, efektif untuk data dengan pola stabil, memberikan bobot lebih besar pada data terbaru, mudah diinterpretasikan. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya mampu menangkap pola nonlinear, sensitif terhadap nilai parameter smoothing, dan kurang cocok untuk data yang sangat fluktuatif. Jadi dia nggak cocok. Tuh. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, metode exponential smoothing memberikan performa yang lebih baik dibandingkan metode NAR dalam melakukan peramalan penjualan.
Exponential smoothing memperoleh nilai MAP sebesar 8,69%, sedangkan NAR memperoleh MAP sebesar 62,12%. Hal ini menunjukkan bahwa eksponensial menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Dengan demikian, exponential smoothing lebih direkomendasikan sebagai metode peramalan utama, sedangkan NAR dapat digunakan sebagai metode pembanding untuk mengevaluasi performa model peramalan untuk data yang saya gunakan. Sekian, jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.